Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisma Ulantara, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Sriwijaya. Di sini akan membuat aplikasi transaksi sebagai pemenuhan kuis final UTS mata kuliah pemrograman objek. Nah, di sini saya bikin dua kelas, utama dan transaksi. Di sini saya bikin package-nya itu kuis final UTS karena khusus untuk kuis ini. Nah, public class di sini utama sesuai sama nama kelasnya. Kemudian di sini saya pakai metodenya void, namanya proses ini. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita bikin import Java util scanner sebagai untuk menginput data ya. Nah, di sini saya bikin nama kelasnya transaksi. Di sini kita deklarasiin scanner input, now scanner system.in. Di line 11 sampai line 22 ini kita deklarasiin variabel untuk digunakan di aplikasinya. Nah, di sini saya membuat 4 jenis barang ya. Ada gula, beras, minyak goreng, dan telur ayam. Nah, GL, BR, MG, dan TA ini sebenarnya singkatan aja. Gula, beras, MG, minyak goreng, dan telur ayam ini TA. Nah, kemudian ada pesan ini untuk digunakan nanti di switch case. Bolehan ini beli ini lebih ke fokus ke gula, beli 2 untuk beras, beli 3 untuk minyak goreng, dan beli 4 untuk telur ayam. Sama JML ini, nah saya lupa tadi, GL, BR, MG, dan TA ini untuk gimana mentotalkan gitu, mentotalkan dari gula dikali jumlah barang gitu, milih barang apa dikali jumlah barangnya itu berapa gitu, dipakainya di ini GL, BR, MG, dan TA ini. Untuk total belanjanya ada ini. Nah, di sini saya pakai fitur cashback. Nanti kembalian seperti biasa, ada fitur pembayarannya juga. Untuk ada fitur pesannya, jawab. Name ini jawab ini untuk di mana, untuk do while ya, do sama while. Nah, di sini kita buat metode void namanya proses. Nah, di sini kita deklarasiin nominal dari gula, beras, minyak goreng, dan telur ayamnya sesuai yang udah ditentuin. Gula itu 10.000, beras itu 12.000, minyak goreng 24.000, dan telur ayam 15.000. Nah, di sini untuk do while-nya saya isi n, karena jadi ketika kita isi y itu akan mengulang terus, dan ketika kita isi variabel selain y itu akan lanjut ke step berikutnya. Total belanjanya saya isi default aja 0. Kemudian sysout-nya ini sysout biasa, toko sembako, input nama. Nah, ini name ini digunakan untuk input nama kita, masukkan input next line ini. Kemudian kita masuk ke do while-nya. Di sini lakukan ini jika while, jika y gitu. Jadi misalnya diisi y, kita bakal ngelakuin ini. Kalau diisi selain variabel y, kita bakal lanjut ke step ini gitu. Nah, di sini kita ada pilih sysout-nya, pilih produk. Gula itu 10.000, beras 12.000 per kilo, minyak goreng 24.000 per liter, telur ayam 15.000 per kilo.
Sini ada silahkan pilih produknya. Nah, masuk ke switch case-nya. Di sini ada pesan sama dengan input next in. Untuk memesan ini silahkan pilih produk ini ya. Jadi kita bisa milih antara nomor 1, 2, 3 atau 4. Kemudian ke case 1. Nah, masukkan jumlah yang mau kita pilih, yang mau kita pesen ya. Produknya mau milih berapa banyak. Nah, di sini ada JML digunakan tadi, fokusnya untuk gula ya. GL digunain gula untuk menjumlahkan mentotalkan gitu, menjumlahkan antara gula dikali jumlah barang gitu. Pesan satunya itu gula, kita nunjukin kalau kita tuh mesen gula gitu. Nah, ini beli sama dengan true. Karena biasa ya pakai break setiap case gitu. Case 2, case 3, dan case 4 sama, cuman diganti variabelnya aja. JML 4, telur ayam, TA, pesan 4, beli 4 gitu. Kemudian defaultnya ini saya bikin mohon maaf salah input. Kemudian nah di sini kalau ada pertanyaan ingin menambah pesanan lagi, kalau misalnya kita jawab yes, itu akan ngulang lagi ke atas, ke ini lagi dikasih pertanyaan lagi kalau misalnya kita jawabnya yes. Kalau jawabnya selain variabel y, itu kita bakal lanjut ke sini. Nah, di sini total belanja digunain. Total belanja sama dengan GL plus BR plus MG plus TA. Kemudian sysout biasa, nama sama dengan ini nunjukin nama kita yang diinput tadi, list produknya. Nah, saya sengaja seperti yang udah ditentuin ya, saya ngikutin. Ini ada buat kayak bikin table-table gitu. Nah, ini jika beli sama dengan true, beli satu ya maksudnya, jika beli satu sama dengan true, ini bakal ngeprint ini. Nah, kalau misalnya ini untuk akumulasi ya, kalau beli 2 sama dengan true, ini juga bakal ngeprint ini. Kalau beli 3 sama dengan true, bakal ngeprint ini. Kalau beli 4 sama dengan true, maksudnya beli sama dengan true itu kalau misalnya ada isinya ya. Kalau pas tadi kita input pesanan itu, misalnya kita pilih gula, nah di sini gula beli satu ini bakal terisi ini. Nah, kalau kita misalnya milih tadi beras, nah beras ini bakal keisi dan seterusnya. Kemudian di sini sysout dibikin space gitu ya pakai ini. Kemudian sysout lagi, total belanja Anda sama dengan RP plus total belanja. Nah, ini dari yang ini tadi. Nah, kemudian di sini saya bikin cashback ya, fitur cashback. Kalau misalnya total belanjanya lebih dari sama dengan 300.000, bakal dapat cashback 5%, 5/100 ya. Nah, kemudian yang penting ini cashback sama dengan total belanja dikali 5/100. Lalu total belanja sama dengan total belanja minus cashback. Nah, buat di sini. Nah, sysout, selamat Anda mendapat cashback sebesar 5% dari total belanja, yaitu cashback di sini tadi 5% ya. Nah, ini if-nya kalau belanjanya
lebih dari sama dengan 300.000. Nah, ada lagi kalau misalnya belanjanya kurang dari 300.000, itu bakal ngeprint Anda tidak memperoleh cashback. Nah, seperti yang udah ditentuin, ya, kita akan buat, kalau misalnya kita bayarnya itu kurang dari total belanja, bakal ngelooping terus di situ sampai kita bayarnya lebih dari atau sama dengan total belanjaan itu. Nah, di sini kita pakai do while lagi. Pertama lakukan, do ini lakukan, ngeprint masukkan pembayaran, kita input pembayaran kita berapa, misalnya nanti ada di itunya. Kemudian lakukan ini jika bayar kurang dari total belanja. Nah, setelah misalnya, kalau misalnya kita bayarnya kurang dari total belanja itu, bakal ngelooping di sini terus. Nah, kemudian kalau misalnya kita bayarnya udah lebih dari atau sama dengan dari total belanja itu, akan lanjut ke step berikutnya, yaitu kembalian sama dengan bayar minus total belanja. Nah, setelah itu sys out, kembalian Anda RP plus kembalian dari sini ya. Nah, kemudian ada terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nanti name ini nama kita yang tadi di input itu. Nah, kita mulai ngerun filenya di sini. Kita runnya di main kelasnya ya. Nah, ini jalan udah sukses. Input nama kita, misalnya nama saya sendiri, Krisma. Nah, di sini kita disuruh pilih produk, milih 1, 2, 3, atau 4. Misalnya kita pilih 1. Nah, masukkan jumlahnya, kita mau berapa kilogram gitu. Misalnya saya pilih gulanya 5 kilogram. Nah, di sini kita ditanyain mau nambah pesanan lagi atau enggak. Misalnya kita jawab ya, yes. Nah, di sini kita disuruh milih lagi kalau kita jawabnya yes. Nah, kita ganti, sekarang milihnya minyak goreng. Enter, masukkan jumlahnya. Mau berapa? Kita misalnya 10 liter. Nah, ditanya lagi sampai no. Ini kita jawab yes lagi. Biar kita coba semua. Silakan pilih produk 2. Itu beras, masukkan jumlahnya berapa kilo? 10 kilo lagi. Nah, ditanya lagi ingin menambah pesanan lagi enggak? Misalnya kita jawab ya lagi. Nomor 4, telur ayam. Kita pilih 3 kg aja. Nah, ketika kita jawabnya no ini, nah bakal lanjut ke step berikutnya, yaitu ngelist produk kita. Nah, di sini karena saya belanjanya lebih dari 300.000 ya, seperti yang di sini. Jika total belanja lebih dari sama dengan 300.000, jadi saya dapat cashback ini 5%.
dari total belanja yaitu 200, dari total belanjanya 455.000 sama dengan 22.750.000. Nah, di sini langsung ada outputnya 45.000 dikurang 22.750 sama dengan ini. Masukkan pembayaran Anda. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukin pembayarannya kurang 430.000 input. Nah, kita bakal ngelooping lagi sampai misalnya kita tipis banget 432249. Nah, bakal ngulang lagi sampai misalnya kita inputnya 432.250 perak. Nah, kembalian Anda Rp0. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sekarang kita coba lagi. Di sini input lagi. Biasa Krisma. Terus silahkan pilih produk 2. Masukkan jumlah 50. Enggak, kita masukkan jumlah misalnya 10. Langsung kita no. Nah, di sini ada tulisan Anda tidak memperoleh cashback. Masukkan pembayarannya. Kayak biasa, kita bayarnya mau berapa. Kita coba lagi, misalnya bayarnya kurang 100.000 aja. Nah, kita ngelooping tetap ya. Kemudian misalnya kita bayarnya 150.000. Nah, ini kembalian Anda 30.000. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Sebentar, masukkan pembayaran Anda. Biar lebih rapih. Kita coba lagi. Telur ayam 20 30 kilo. Ingin menambah pesanan? Tidak. Nah, dapat cashback 5%. Masukkan pembayarannya 500.000. Nah, langsung gitu kembalian Anda 72.000. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Maaf bila banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita yang sedang belajar juga. Saya juga di sini masih belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.